Kayaknya kita baru ngerayain New Year kemarin dan sekarang kita udah di pertengahan bulan. Oh, it's so fast. And I was thinking about this. Banyak orang yang ketika tahun baru mereka bikin resolusi baru, bulan baru, bikin planning baru, bikin goal list baru. Kayak orang tuh harus nunggu tahun dulu baru mereka akan melakukan sesuatu. And that's why I think your New Year resolution is bullshit. Why? Because we can prove it now. Dari tanggal 1 Januari sampai sekarang, apakah resolusi tahun barumu itu betul-betul membawa sebuah perubahan ke kamu? Atau sampai sekarang kamu masih nunggu perubahan itu? We need to break it down on this video supaya mindset kamu bener dulu sebelum kamu memulai sesuatu. Okay, this is it. Kenapa aku berpikir bikin resolusi tahun baru itu adalah BS? I think it's kind of toxic. Karena tanpa sadar itu mengajarkan ke tubuh kamu subconsciously bahwa kamu harus menunggu momen tertentu dulu baru kamu mau berubah. Kalau misalnya kita mau tahun baru nih, atau kita mau hari yang baru aja, pasti kayak besok aku bakal mulai ini, besok aku bakal mulai ini, nanti tahun depan aku bakal mulai ini. Tanpa sadar, itu ngasih tahu ke otak kamu, in order for you to change, you need to wait for a certain moment. Jadi harus ada momennya baru kamu bisa berubah. Resolusi tahun baru kamu itu nggak akan bisa terwujud kalau mindset kamu masih tetap sama. Kalau program kamu masih program kamu yang lama. 95% dari diri kita itu adalah akumulasi dari persepsi, belief, how we talk every day, bagaimana kita bersikap setiap hari, bagaimana kita menghadapi sesuatu setiap harinya. Itu semuanya terkumpul 95% tersimpan di dalam subconscious mind kamu. Kayak udah jadi sebuah sistem dan sirkuit yang selalu akan diaktifasi ketika kamu akan merespon sesuatu atau kamu akan melakukan sesuatu. Itu terjadi di bawah sadar, jadi kamu bahkan nggak sadar ketika kamu melakukan itu. Sama halnya ketika kamu ingin berubah, tapi kamu perlu nunggu dulu nih momennya. Contoh kamu pengen olahraga, dan kebetulan itu adalah hari Sabtu. Udahlah kita mulai besok Senin, kita akan mulai olahraga. Subconsciously, you are telling your brain that you need a certain moment, a certain time in order for you to change. Agar kamu bisa berubah, kamu harus ada momennya dulu. Itu yang membuat kamu itu nggak bergerak. Padahal change itu dalam kondisi apapun tuh bisa. Jadi jangan nunggu momen dulu baru bisa berubah, tapi create that moment now. Buat perubahan itu sekarang supaya momen itu ada. Kayak yang aku bilang tadi ya, 95% dari apa yang selama ini kita lakukan itu adalah sebuah program. Bagaimana awalnya? Jadi pertama, kamu react sama sesuatu. Let's say ketika kamu ke-trigger sesuatu, kamu akan defensif, mengeluarkan emosi yang defensif. Dan satu emosi itu akan nge-wire satu saraf yang ada dalam tubuh kamu. Ketika ada neuron yang ternyata sama dengan neuron yang teraktivasi sama emosi yang kamu keluarkan itu tadi, lama-lama mereka akan membentuk sebuah sirkuit, sebuah sistem. Nah, sistem ini akan dia simpan di otak kamu. Jadi ketika kamu dapat suatu trigger sesuatu, sistem ini bakal aktif. Oh, aku ini lagi digini ini, lagi kena trigger ini. Berarti aku meresponnya harus dengan defense. Aku harus dengan jadi orang yang defensif. Semakin sering kamu melakukan itu, semakin sistemnya makin kuat dong. Kayak sesuatu yang terus-terusan kita asah, sesuatu yang terus-terusan kita lakukan, pasti dia bakal makin otomatis gitu loh. Jadi makanya kenapa kamu bisa jadi orang yang gampang banget defensif, langsung reacting instead of watching. Itu karena kamu sendiri subconsciously you have been doing that. Dan aku paham kenapa ini bisa terjadi, karena ya lingkungan kita gitu. Not to mention bahwa memang mungkin lingkungan kita ini kurang beruntung sama lingkungan yang harmonis, orang-orang yang jauh lebih mindful, yang jauh lebih melek sama perkara ini gitu. Jadi ya wajar banget kalau misalnya kita gak tahu tentang hal-hal ini. We always been treated by our society, our parents, our surroundings to behave this way, to react this way. Jadi itu membuat kita ngerasa terbiasa dengan hal itu, and subconsciously it becomes us. Misal ketika kita mendapat trigger seperti ini, kita bakal react kayak gini karena dulu pas masa kita kecil gitu ya, setiap kali mendapatkan sesuatu yang triggernya kayak gini nih, kita bakal react kayak gini terus. Jadi sampai ke bawah pas kita besar ini, and it becomes our program. Jadi betul lingkungan kita itu akan sangat mempengaruhi kita, karena itu akan membangun cara kita merespon sesuatu. Itu akan membangun saraf kita untuk memahami, memiliki sebuah persepsi atas sesuatu, atas trigger yang kita punya. Kalau misalnya itu semakin sering terbangun, ya lama-lama itu makin kuat. Di sini fokus kita tidak untuk menyesali aku begini karena dulu
dulu aku waktu kecil nggak diperlakukan baik sama orang tuaku. Aku jadi begini karena dulu aku pernah dimanipulasi sama pacarku. Aku jadi begini karena aku tidak dalam keadaan yang baik. No, kita ngomongin ini bukan untuk ngasih excuse sama hal-hal yang terjadi di realita kamu sekarang. Let's try to accept it. Okay, God put me in this position. Tuhan taruh aku di posisi ini. Maybe my parents divorced, maybe my boyfriend is not a good boyfriend, maybe my partner is not a good partner, maybe my friend is a toxic friend, maybe my job is not as good as I imagine, but I know I'm being put in here. Aku tuh ditaruh di sini. There must be a purpose. There is no single thing that happen in our life that slits out of God's eyes. Nggak ada satu hal pun yang terjadi di kehidupan kita tanpa Tuhan tahu itu. Dengan fakta itu, aku harap kamu bisa lebih menerima bahwa oke, situasi kamu sekarang mungkin tidak terlihat seperti yang kamu inginkan. There must be a purpose for me to be put in here. Jadi segala hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kamu bukan jadi sebuah excuse bahwa kamu boleh menjadi orang yang defensif, kamu boleh menjadi orang yang suka julid, kamu boleh jadi orang yang gampang marah. No, we can always change that situation. Di video ini kita mencoba untuk meninggalkan program lama kita. Program itu adalah hal yang terus-terusan kita lakukan yang mungkin tanpa sadar kamu lakuin. Jadi setelah nonton video ini aku harap kamu akan mulai ngerti ya apa yang selama ini jadi program kamu. Mungkin ternyata aku kalau diginiin sama orang, aku bakal ngerespon kayak gini. Ya ternyata kalau aku habis makan, aku bakal punya kebiasaan kayak gini. Oh iya ya, aku kalau habis tidur, aku selalu kayak gini. Hal-hal seperti itu kamu harus sadari dulu. Problemnya sekarang, program yang selalu berjalan di dalam tubuh kita ini, itu adalah program yang kurang selaras sama apa yang jadi tujuan kita, sama apa yang jadi purpose kita. Pasti kita punya banyak sifat buruk yang pengen kita ubah, kita punya banyak kemalasan, banyak inkonsistensi yang selalu terjadi, banyak hal-hal yang bikin kita gampang nyerah, banyak hal-hal yang bikin kita overthinking, itu semua ada di program lama kita, dan kita mencoba untuk meninggalkan itu. Aku nggak bilang bahwa kamu itu nggak cukup baik, tapi aku pengen nyampaikan bahwa you can do better. We all know you are good enough, but you can do better than this. Ini adalah tahun yang baru dan aku harap ini jadi sesuatu yang membuat kalian jadi diri yang baru juga. Jadi setelah kita mencoba untuk lebih realize, lebih paham, oh ternyata aku ini orangnya kayak gini. Oh ternyata aku ini kalau dibeginikan bakal begini. Segala hal yang tanpa sadar melulu kita lakukan itu, kita sadari dulu. And that's where the game is going to change. Ketika kamu udah mulai bisa untuk mengobservasi pikiran-pikiran kamu, lama-lama kamu itu mulai menyadari sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kamu. Kamu mulai menjadi sadar atas sesuatu yang selama ini nggak kamu sadari, dan bayangkan seberapa powerfulnya itu. Coba kamu mikir kayak selama ini semuanya yang terjadi dalam kehidupan kamu, you think like it is the way it is, gitu ya. Udah itu terjadi kayak gitu aja, without you knowing bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di kehidupan kita itu adalah sebuah konsekuensi atas sikap yang tanpa sadar kita ambil. Aku bakal ngomongin itu nanti, but this, once you get conscious of everything that has been going unconsciously in your body, that's how you start to take over your body, control. Ini aku kutip dari Dr. Joe Dispenza yang bilang ini, dan I think it's very powerful if you guys know this. Ketika kita udah mulai sadar atas sesuatu yang selama ini kita lakukan tanpa sadar, kita tuh akhirnya bisa ngambil kontrol atas tubuh kita. Jadi, sekarang kamu itu ngasih sinyal ke otak kamu that everything yang terjadi di tubuh kamu harus kamu conscious dulu. Harus kamu sadar dulu bahwa kamu melakukan itu, bahwa kamu sedang merasakan itu. Sehingga perasaan untuk menjadi conscious atau menjadi sadar atas segala hal yang kamu perbuat ini akan jadi familiar di otak kamu. Ketika itu sudah familiar, itulah yang akan terus-terusan dia lakukan. Itu yang bakal jadi sirkuit dalam otak kamu nanti. Jadi semua hal yang mau masuk ke pikiran kamu itu tuh udah dicek dulu. Ada scannernya di sini. Kayak, oh ini baik ya buat aku. Oh boleh nggak ya aku ngerasain ini? Oh is this good for my body? Ketika kamu bisa kayak gitu, tubuh kamu tuh lama-lama bakal ngasih sinyal ke semua bagian yang ada dalam organ-organ kamu bahwa everything that is happening in your body, it has to be conscious. Of course, kalau misalnya kita jadi sadar atas apa yang terjadi dalam sistem pencernaan kita, it will be scary. But yeah, we are talking about mindset, not the other, okay? And what you need to do next, pastikan segala hal yang kamu bolehkan masuk, yang kamu bolehkan untuk lolos di scanner yang ada di kepala kamu ini adalah hal yang selaras dengan apa yang kamu inginkan di masa depan kamu nanti. Nah, ini bumbu rahasianya.
Banyak orang yang berpikir bahwa masa depan itu tuh nanti gitu, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, planningnya bikin masa depan nanti bakal kayak gini gini gini. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya masa depan itu adalah masa yang sekarang kita laluin gitu. Apapun yang kita jalani sekarang, itu yang akan jadi masa depan kita. Kalau kamu di masa sekarang masih jadi orang yang gak berani untuk ambil aksi, masih jadi orang yang kebingungan sendiri, gak bisa ngontrol emosi, ya 2 tahun nanti, 5 tahun lagi jangan expect kamu bakal jadi orang yang berbeda kalau hari ini kamu gak merubah sesuatu dalam kehidupan kamu. It's logic, right? Jadi coba deh pahamin perspektif ini. Artinya, kalau seperti itu, kita sekarang sama masa depan kita nanti itu cuman terbatas sama realitas waktu. Kita belum bisa ngelihat masa depan kita nanti itu kayak gimana karena waktunya itu belum sampai ke sana. But we already know whatever we are doing today is going to be our future. So, kalau misalnya kita ambil batas waktu itu dari perspektif ini, misal kita buat perspektif, if there is no time border between us now and our future, then what would happen? Kalau misalnya waktu itu nggak ada gitu, kira-kira masa depan kita nanti akan seperti apa? Perbedaannya cuman apa? Perbedaannya cuman sekarang kamu udah melihat realita kamu, dan realita kamu di masa depan belum bisa melihat. Tapi apapun yang terjadi di kamu sekarang, itu yang akan terjadi di masa depan kamu. And the same thing, hal yang akan terjadi di masa depan kamu nanti, itu adalah hasil dari apapun yang kamu lakuin sekarang. So, kalau misalnya kamu mau mengubah masa depan kamu, gak usah nunggu dulu, nanti 5 tahun lagi aku bakal jadi kayak gini. Jadilah hal itu sekarang juga. Jadi kita mencoba ambil segala hal yang kita ingin miliki di masa depan kita nanti, ataupun segala hal yang ingin kita lakukan, ingin kita jadikan dalam kehidupan kita, kita bawa di momen kita sekarang. And feel it. Dan itu adalah cara kamu untuk jadi seseorang yang udah kamu tulis di resolusi 2024 kamu ini. Kamu mungkin udah bosen denger aku ngomong ini ya. Otak kita tuh nggak tahu mana yang bener-bener kayak realita, mana yang enggak gitu. That's why people can be so overly delusional. That's why people can have some mental disease that they can separate which one is real, which one is not. Because that's how our brains think. Yang dia perceive sebagai sesuatu yang nyata buat dia, itu karena sesuatu itu terus terjadi secara repetitif. Jadi kayak contohnya bayi lahir gitu, dia dari kecil ngelihat ibunya itu ya seperti itu. And it's always been her. Gak mungkin tiba-tiba seseorang didatangkan ngaku-ngaku sebagai ibu dari bayi ini dan bayi ini akan trust sama dia. No. We see that person every day, we have connection with them. Dan otak kita dari bayi sampai gede bakal nge-perceive this is my mom. If there is someone else yang ngaku-ngaku jadi ibu kita atau jadi seorang keluarga kita, we won't believe it. Karena kita nggak pernah kenal dia dari kecil. That's how your programs work. Itu adalah gambaran yang menurutku cukup awam gitu, supaya kamu bisa ngerti bahwa anything yang jadi kebenaran di dalam otak kamu itu karena kamu secara repetitif ngelakuin itu terus, secara repetitif bersama dengan hal itu terus. And if the repetitive things is the thing that we want in our future, we bring it now into ourselves, it's going to be a game changer, isn't it? Itu bakal jadi sesuatu yang berbeda juga gitu. So keep repeating things. Yang jadi resolusi kamu ini, gak usah nunggu 2024 dulu selesai, di bulan apa dulu resolusi kamu baru selesai. No, just do it now. Become it now. Jadilah diri kamu yang seperti itu dari sekarang gitu. Gak usah nunggu batasan waktu dulu. Most people don't understand. There are many things that happening in our life that result from our unconscious behavior or our unconscious thought. Banyak orang yang nggak sadar bahwa beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu terjadi karena memang itu adalah sebuah result atau sebuah hasil dari sesuatu yang tanpa sadar kita lakukan. Most people think it's a fate. But actually, it's the consequences of the thing that they has been doing for so long unconsciously. Contoh banyak orang yang sakit, tanpa mereka sadari itu adalah akibat dari hal yang tanpa sadar atau secara sadar mereka lakukan waktu sebelum-sebelumnya. That results in sickness. So, basically, action equals result. Aksi kamu itu yang akan memberikan kamu sebuah hasil. And that action have to be repetitive. Orang itu bisa jadi sakit, itu karena ya repetitif, kebiasaan itu terus yang dia lakuin. Contoh, makan makanan yang nggak sehat gitu. Kebiasaan merokok, atau mungkin kebiasaan konsumsi drugs yang nggak boleh gitu. And resulted, mereka sakit. Misal kita menabung gitu dari masa sekarang. Dalam 30 tahun lagi, tabungan kita pasti udah jadi banyak. Kita jadi punya tabungan itu gitu loh. It resulted from the things we have been doing.
Itu terjadi karena sesuatu yang terus-terusan kita ulang. Jadi itu membuktikan apapun yang kamu lakukan di masa kamu sekarang, itu yang akan jadi masa depan kamu nanti. Kalau misal kita ngelihat seseorang yang attitude-nya tuh nggak baik, terus orangnya juga suka jelek-jelekin orang gitu, di masa tuanya dia result-nya apa? Bakal nggak dihormati, orang bakal kurang respect sama dia. And so action equals result. It's not fate. It's the action that you keep doing unconsciously, and it's become your result. So ask yourself, tanya ke diri kamu sendiri, whatever it is that is happening to you now is possibly the result from the things that you unconsciously doing. Sekarang kamu di-treat kurang bagus sama pasangan kamu. Bisa jadi itu adalah result. Karena selama ini kamu memperbolehkan dia untuk memperlakukan kamu seperti itu. So that's why you are getting hurt. So that's why you are being treated unwell with your partner. It's possible. So ask yourself, anything that has been happening to you in your relationship with partner, with money, your career, with your job, with everything that you are facing right now. How to make our New Year resolution works. Like I said, aku udah jelasin tadi program lama dan program baru dan hubungannya tentang masa depan and anything. Kuharap kamu jadi lebih paham menuju bagian ini. Kita mulai satu mindset dulu. Just start doing it. That's the mindset. Banyak orang menunggu kapan hidupnya diubahkan supaya keadaan di hidupnya bisa berubah. I don't think it's the right mindset to do. Menurutku itu adalah cara pikir modal lama gitu ya, untuk menunggu sesuatu diubahkan dulu, baru keadaan kehidupan kita bakal berubah. Let's say kita menang undian dulu, baru kita bisa punya rumah gitu, baru kita bisa punya mobil. Well, that miracles happen. But let's be realistic, not a lot of people get access to that. Gak semua orang akan mendapat berkat yang sama seperti selevel itu gitu loh. Ada yang perlu kita jemput dulu, ada yang perlu kita angkut dulu, ada yang perlu kita ambil sendiri dulu. And this is how you do it. So many people are asking me, gimana caranya aku bisa mulai untuk berubah? And you know what the answer is? Just do it. Karena semakin banyak kamu mikirin harus ngapain dulu ya, you won't start. It's just wasting your time. Just start to do it. Anything that you think it is possible to do. Kita kan tadi udah bahas ya, kita ngambil perspektif kita di masa depan untuk ada di dalam diri kita sekarang. Masa depan itu yang aku ngomongin tuh bukan terbatas waktu ya, tapi sesuatu yang memang pengen kita adakan dalam kehidupan kita. Perspektif itu seolah itu udah ada dalam kehidupan kita. Segala hal yang mungkin kita inginkan, yang mungkin ingin kita rasakan, yang mungkin ingin kita jadikan sebagai definisi atas diri kita, jadilah seperti itu. Anggaplah kita punya satu sisi dari diri kita yang memang seperti itu ada dalam diri kita sekarang. The perspective is, what would my higher self do in this point? Apa yang versi terbaikku akan lakukan di momenku saat ini? Bagaimana versi terbaikku bisa mensupport diriku di dalam prosesku sekarang? Kan diri kamu udah jadi versi terbaikmu sekarang, seolah-olah gitu loh. So be delulu, be imaginative, whatever it is, just start to think about it. What would you do in this point? If you are already becoming your higher self, apa yang bakal kamu lakukan sekarang kalau misalnya kamu udah jadi versi terbaikmu? Aku nanya itu sampai 4 kali supaya kamu ngeklik gitu. Jadi kalau misalnya kita perspektifnya udah versi terbaik nih, okay, I already have everything done. Semuanya tuh berarti udah selesai. Seolah aku nih sudah menjadi sosok itu. Gak mungkin aku lagi berpikir, gimana ya mulainya? Aku ambil start dari mana ya? Aku mulai dari mana dulu ya? No, you just do whatever you are needed to do in your current moment. Kalau misalnya kita berpikir bagaimana untuk memulai, it's very simple. Just start to do something different that you never do in your life. For example, olahraga, talking nice, or for example, going out. For example, start a new friend, start a new conversation. That's how you change your life. Tanya ke diri kamu, tanya ke versi terbaik kamu. Apa yang bakal aku lakukan di momenku saat ini? Kalau misalnya aku memang sudah menjadi versi terbaikku. It will give you so many inspiration. Dan kamu gak bakal lagi kayak, aku mulai dari mana ya? Karena kan kamu udah mulai gitu, kamu udah memiliki, kamu udah jadi versi terbaik kamu sekarang. Pasti bakal ada muncul pikiran, oh versi terbaikku bakal kayak gini. Di momen ini pasti gak bakal males-malesan. Dia di momen ini pasti akan memulai sesuatu yang baru. Do something different. Gak selalu melulu harus sesuatu yang berbeda itu kamu lakukan terus-terusan setiap hari. No. Do something that you think your higher self will do it. Lakukan sesuatu yang kamu pikir versi terbaikmu akan lakukan pada momen itu. And that's going to give you so much power.
that you could never imagine. Aku bener-bener mulai untuk mencoba olahraga. Aku punya pikiran itu tuh di hari Sabtu gitu. Jadi aku harus menunggu Senin dulu baru aku mulai olahraga. And that gets me to think, oh ternyata aku ini kalau mau berubah harus nunggu momen dulu gitu. Berarti selama ini yang terus-terusan terjadi dalam diriku, ya seperti itu gitu. Itu adalah program lamaku. So that's why I'm trying to change it. When I decided I will go to gym, I'm going directly to the gym gitu. Aku nggak lagi nunggu, aku nggak lagi mencoba untuk tanya-tanya harus gimana ya, nanti aku bakal ngapain ya. I'm just doing it out of nowhere because I think that my higher self, dia nggak bakal ragu, dia nggak bakal pusing lagi aku harus ngapain sekarang, karena kayak ya udah, this is the right thing to do. Anything that come up in my mind, I will just do it gitu. So I'm going to the gym, I'm taking the membership, and I'm just going to straight right in. Jangan lagi ada yang nanya ke aku, Kak, tapi aku mulai dari mana? Just do it in whatever it is. God always give you task every day if you realize it. It maybe start with something really simple. Maybe in the morning kamu ngeliat mama kamu tegur kamu, kok kamar kamu nggak dirapiin, kok kamu belum cuci baju hari ini, kok kamu tidur larut malam ini. Gak ada kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kamu. So when my mom is nagging to me, why don't you make up your bed? Why you are not being tidy? I will think that, oh, it's God's way to remind me of something that I need to do in my life. So start to observe anything that is happening in your life. Maybe there's a message for it. Maybe God want to educate you little by little. It's going to change your life completely. Kadang visi itu diberikan ke kita tanpa kita sadari gitu. Jadi mulailah jadi conscious atas sesuatu yang membuat kamu unconscious. That's how you're gonna start your transformation journey. Sebenarnya semua yang kamu butuhkan untuk memulai transformation journey kamu untuk jadi yang lebih baik tuh udah disediain gitu. Cuman kadang kamu aja nggak sadar. Gitu. It can be from something really simple. Dan selalu ketika kita merespon sama hal itu adalah emosi. Ini yang aku pelajari sih lebih ke ketika pasangan aku komen tentang sesuatu. I always think, you're so annoying. You always telling me to do this. But when I actually do what he said, I feel like, oh, this is the right thing to do, turns out. Sometimes, sesuatu yang paling mengganggu kamu, yang ketika dikatakan ke kamu itu adalah hal yang paling bikin kamu ke-trigger, bikin kamu gak suka, maybe that thing is the thing that you need to change. Dan semua hal yang kamu butuhkan untuk melakukan itu udah disediain semuanya. Jangan lagi kasih excuse, aku mau berubah kayak gini, tapi aku belum punya gini, aku belum jadi gini, aku belum ada fasilitas untuk ini. Itu adalah program lama kamu yang selalu butuh akomodasi dulu untuk mengakomodir kamu sebelum melakukan sesuatu. Sekarang, do it broke. Do it with anything because deep in your heart, kamu percaya bahwa everything is provided. Semua hal itu udah disediakan. Di satu poin kamu bakal nyadar bahwa, oh iya ya, ternyata semua hal yang kubutuhkan tuh udah disediakan. Dan semuanya tuh ternyata berasal dari dalam diriku, maksudnya dari determination aku, dari keyakinan aku, dari apa yang pengen aku tanamkan dalam pikiranku. Kalau misalnya kita terus-terusan fokus sama apa yang gak ada, ya itu terus yang bakal jadi fokus kita. Kita belum bisa gini karena gini. Tapi kalau misalnya kita kayak, I know that maybe I don't have that, tapi aku punya ini. Aku punya ini juga. Aku punya ini juga ternyata. Semakin kita menaruh fokus kita di sesuatu yang nggak lagi-lagi tentang apa yang kita nggak punya, otak kita tuh adaptif banget, dia tuh pengen bantu kita banget. Ada satu sistem di otak kita namanya reticular activating system. Dia tuh adalah sistem yang kayak, oh my god, it's such a blessing to be born with these capabilities. Gitu, untuk punya RAS aja, untuk punya reticular activating system yang ada di dalam otak kita aja, itu tuh adalah sebuah blessing yang menurutku sangat-sangat menyupport kita dalam proses kita untuk bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Gitu, dan apa yang RAS ini lakuin, dia bakal mengajak kamu untuk fokus sama hal yang ingin kamu fokuskan. Jadi ajarilah tubuh kamu untuk fokus sama sesuatu yang bisa kamu maksimalkan, jangan sesuatu yang nggak ada. Contoh, kamu bakal jadi perempuan yang paling bahagia kalau misalnya kamu ada dia dulu, kamu bareng dia dulu. Kamu tahu kenapa doi atau crush kamu atau pasangan kamu ini, menurutmu dia akan jadi seseorang yang paling bisa membahagiakan kamu? Itu karena kamu mengajak RAS kamu ini untuk fokus sama dia, sedangkan dia ini nggak ada. So that's why you feel desperate. Kamu depresi, nggak ada dia, gitu, frustasi gimana caranya dapetin dia. But once you think, okay, maybe I don't have him. Maybe he's not with me right now. Mungkin dia belum suka kamu, atau mungkin dia suka seseorang yang lain. But you know what? You have yourself. Kamu punya diri kamu sendiri. That's all you need.
Kamu cuma butuh memaksimalkan diri kamu. Potensi yang kamu punya dimaksimalin. Jadi kalau misalnya kita udah fokus sama hal yang kita punya, segala hal yang kita nggak punya tuh kita bakal tinggalin. Dan pikiran kita cuma tinggal ke bagaimana aku bisa memaksimalkan hal ini. Bukan lagi sesuatu yang jadi external things, atau sesuatu yang kayak, ya bukan internal kita gitu, sesuatu yang kayak di luar kita. Nggak lagi itu yang kita fokus, tapi apa yang di internal kita ini mau kita olah seperti apa, that's how you create your life. Jadi kalau pengen resolusi tahun baru kamu ini tuh berhasil, ataupun segala hal yang kamu plankan ini berhasil, ganti dulu mindsetnya. Don't go back to your old program, jangan kembali ke program lama kamu. Itu kamu harus punya determination yang lebih tinggi. Kenapa kamu harus melakukan ini? Why you really want to give your best to yourself. You know your purpose. Karena kamu tahu tujuan kamu. Kamu tahu kamu ingin jadi seseorang seperti apa nantinya. That has to be stronger than your old programs. Tekad itu loh yang harus lebih kuat daripada program lama kamu yang dulu, yang kamu nggak suka, yang bikin kamu terus-terusan nge-stuck, yang bikin kamu nggak berubah. And I wouldn't say it's easy. Ini memang susah, karena kalau misalnya mudah, semua orang udah jadi versi terbaiknya mereka sekarang. That's why let's not be average, be more than average. Bukan kompetisi ya untuk jadi versi terbaik kita, itu bukan kompetisi. Jadi jangan merasa lebih superior. Karena ngerasa lebih superior daripada orang lain yang belum berproses, yang belum memulai journey-nya mereka, itu bakal yang nge-drag down kamu dari proses kamu sebenarnya. Aku bilang ini bukan supaya kamu punya kompetisi untuk sesuatu, enggak. Tapi lebih ke, kamu tuh tahu keinginan kamu tuh besar, tapi kamu berani bayar harga seberapa gitu. Bayar harganya toh lagian nggak susah gitu loh. Cuman investasi ke diri sendiri, nguatin tekad sama diri kamu sendiri. Susahnya apa di situ? Untuk konsisten. Lagian cuman untuk konsisten aja susahnya apa sih? Kalau misalnya kamu udah tahu mindset tadi. Kalau kamu masih dalam program lama, kamu bakal susah banget konsisten karena pikiran kamu tuh udah di depan, tapi segala proses sistem yang ada di dalam tubuh kamu tuh masih program lama. Itu yang bikin kamu susah. Cuman di sini kita kan udah tahu gitu, lagian susah apa sih? Just to be consistent. Sesuatu yang kamu pikir itu susah, itu karena kamu udah duluan ngasih definisi bahwa itu tuh susah. Tapi kalau misalnya kamu kayak berpikir, oh, this is possible. Ada orang lain yang bisa juga loh ternyata. So that means I also have the same possibilities. Build a strong spiritual relationship with God, and it's really help. Whenever you feel alone in this process, kayak ngerasa, aduh kayaknya aku nggak dibantu, kayaknya aku sendiri, remember, if there is one person who really want to give the best for you, it's Him. You cannot compare. Even God said, I don't want you to be average. Don't be like average. Be more than them. Because if you want to receive more, you have to prepare for more. Gitu. Kalau misalnya tamunya makin banyak masuk ke rumah kamu, ya artinya rumah kamu kapasitasnya diperbesar dulu gitu. Jangan makanan cuma buat tamu 50 packs, tapi yang kamu undang masuk ke rumah kamu itu ada 300 orang. Pasti kamu butuh 250 packs lagi untuk disiapin kan? So be it. If you understand this, then you understand how logic God is. So, yeah, prepare yourself for more if you want for more. It's not easy, of course. Kalau misalnya easy, semua orang pasti berhasil, semua orang pasti nggak perlu ragu sama dirinya, semua orang pasti memiliki semua hal yang mereka inginkan. So, it's your choice. Do you want to be average? Or you want to be more prepared? Be your best version. Start from today. Well, thank you for watching this video, and don't forget to hit the subscribe down below, and I'll see you on another video. Bye bye!